Kita bedah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pagi ini masih ngaji tentang bab zakat. Ngaji tentang bab zakat. Secara jujur, fungsi dan tujuan ngaji bab zakat agar supaya yang ngaji menjadi orang kaya. Ini ngaji bab zakat supaya yang ngaji jadi orang kaya. Begitu. Itu kalau niat ngajinya benar. Kenapa niat ngajinya benar? Jangan sampai ngaji bab zakat yang muncul di otak kita, gue mustahik apa bukan. Kalau itu tuh jadi miskin karena pengen jadi ngaji bab zakat itu biar kita jadi orang kaya. Bagaimana mungkin kita bisa zakat kalau kita nggak punya? Bagaimana mungkin kita bisa haji kalau kita nggak punya? Bagaimana mungkin kita bisa umroh kalaulah kita nggak punya? Bagaimana kita pengen bikin masjid kayak Budian Al-Mahri Kubah Mas kalau nggak punya duit? Itu Islam mendorong umatnya menjadi orang kaya raya. Kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Orang mukmin yang kuat ekonominya lebih didemenin sama Allah dibanding mukmin yang lemah ekonominya, meski dua-duanya cakep di mata Allah. Begitu. Itu begitu. Maka ngaji bab zakat ini fungsinya biar kita, ya Allah, saya pengen ngamalin ngaji bab zakat. Itu maknanya saya pengen jadi orang kaya biar bisa ngamal. Begitu maksudnya. Maka ngaji bab zakat itu mendidik muslim menjadi orang kaya. Maka saya mau tanya dulu nih, yang ngaji nih kira-kira pengen kaya pengen miskin? Kayaknya yang diem nih pengen miskin kayaknya. Manjur biasanya kalau minggu pagi itu doanya. Nih yang ngaji nih pengen kaya pengen miskin? Pengen kaya. Udah kaya belum? Pantas kalau pemilu kalah segini aja nggak kompak nih. Saya tanya nih, sebelum nerangin syarat saya harus nerangin tentang fawaiduz zakat dulu ini, baru kita ngomongin syarat. Tapi saya mau tanya, ngelurusin mindset doang sebetulnya. Ini yang ngaji nih pengen kaya pengen miskin? Kaya. Baik. Itu serius enggak pengen kayanya? Serius. Baik. Pengen kaya. Saya mau tanya, udah kaya belum? Udah. Jadi di kebun jeruk nih, di kebun jeruk ada orang perempuan lagi hamil, lalu doa pengen hamil. Bener apa salah? Salahnya di mana? Hah? Udah hamil kok pengen hamil? Ada orang ditanya, udah kaya? Udah, tadi pengen kaya. Agak bener. Saya bener lagi mindsetnya. Nih yang ngaji nih pengen kaya pengen miskin? Hah? Pengen kaya. Udah kaya belum? Iya. Kan saya tanya, udah kaya belum? Udah. Lah kan bingung, katanya pengen kaya tapi udah.
Jadi Allah juga mau ngasih karena pengen kaya, kasih kaya, pengen. Tapi kita ditanya udah kagak jadi. Kalau udah kaya ngapain dikasih kaya, kudu kasih miskin. Ini bingung juga. Jadi saya mau tanya nih, yang ngaji nih pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Semoga kepengenannya diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Udah kaya belum? Saya ulang nih, ini belum duduk materi. Ada orang, Bu, diam, ntar nih, ada orang di kebun jeruk hamil, perempuan ini udah hamil, dia doa minta hamil, benar apa salah? Salahnya di mana? Udah hamil kok minta hamil. Ada orang udah kaya minta kaya, benar apa salah? Salah. Yang minta kaya kudunya orang miskin. Makanya saya tanya nih, yang ngaji nih pengen kaya, pengen miskin? Pengen miskin? Pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Udah kaya belum? Belum. Baik. Karena belum, maka pengen kaya. Karena belum kaya, maka pengen kaya. Semoga kepengenannya diijabah sama Allah. Begitu. Karena itu kita pengen kaya, berarti yang pengen ini pengen hamil, berarti belum hamil. Pengen kaya, berarti belum kaya. Baik. Terakhir mau nanya sebelum nerangin yang dibaca pertanyaannya, tapi telinga saya ini belakangan rada kurang dengernya, jadi jawabannya kudu kenceng. Nih yang ngaji nih, saya mau tanya, di hatinya ini kenapa ini ketawa ini? Jadi saya pengen ketawa. Jadi yang ngaji ini, terakhir pertanyaan saya, terakhir. Yang ngaji nih, di hatinya ada takut susah enggak? Di hatinya ada takut susah enggak? Hah? Takut susah hidup ada enggak? Ini yang benar nih. Ada enggak di hatinya takut susah? Ada enggak? Ada. Itu tuh yang menyebabkan sulit. Enggak ketemu. Tadi saya tanya, pengen kaya, pengen miskin? Jawabnya pengen kaya. Kalau pengen kaya berarti udah kaya belum? Belum. Saya tanya, ada nggak di hatinya takut susah? Ada. Yang takut susah orang kaya, orang miskin? Yang takut susah tuh orang kaya, orang miskin? Tadi pengen kaya. Ini ngaji bab zakat nih, nanti diberi kesuburan sama Allah. Saya harus duduk dulu di awal prolog saya ini, gitu. Kalau ininya nggak duduk susah ini. Ininya nih, fungsi nih. Saya tanya sekali lagi, pengen kaya, pengen miskin? Kaya. Udah kaya belum? Belum. Di hatinya karena belum, maka pengen kaya. Semoga kepengenannya diijabah sama Allah. Maka terakhir pertanyaannya, ada nggak di hati kita takut susah hidup? Yang jujur nih. Hah? Ini yang jujur nih. Di hatinya ada nggak takut susah hidup? Dia bingung. Ada katanya. Kalau takut susah
Yang takut kesusahan tuh orang miskin, orang kaya. Tuh, tadi pengen kaya, takut susah. Tuh, itu yang nggak nemu. Kalau kita pengen kaya, berarti kita belum kaya. Belum kaya tuh masih orang susah mau kagak perlu takut susah, udah biasa sama susah. Yang takut susah mau orang kaya. Begitu. Ini yang kagak manjur sholat duha kita. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzil. Mau diijabah. Ini orang minta kaya, mau dikasih kaya. Cuman muncul lagi takut susah, udah kaya kagak jadi lagi. Karena takut yang takut susah mau orang katanya pengen kaya, mau dikasih kaya, jadi ini kok kasih kaya. Malaikat lapor, ini orang takut susah, orang kaya kagak jadi, jangan kasih dia. Ini yang jadi susah. Kita orang susah nih jangan takut, udah biasa, jangan takut. Susah mah udah lalat makan, udah biasa. Jadi jangan takut. Nah, kalau kita takut susah, berarti kita udah kaya. Tapi kalau ditanya pengen kaya, pengen miskin, pengen kaya, kan belum. Itu namanya mindsetnya tidak rapi. Maka ngaji bab zakat nih biar kita dikasih kesuburan, nanti kita bisa diberi kemampuan berzakat. Cuman saudara, zakat ini ada syarat-syaratnya. Inilah ngaji hari ini. Pertemuan yang lalu kita sudah bicara hikmah disyariatkan zakat, fungsi zakat, manfaat berzakat. Maka definisi zakat, pertemuan ini mau berbicara tentang syarat-syarat orang yang wajib berzakat. Ini nih nanti masuk enggak di kita nih syarat-syarat nih. Kalau masuk kita kudu zakat, kalau belum masuk kita minta sama Allah biar kita bisa berzakat. Begitu gitu. Jangan kita pikir begini nih ngaji, gua masih miskin pulang duluan dah. Ngaji ini kan ngaji zakat orang kaya. Ini pengen miskin nih yang pulang duluan nih. Pengen miskin, jangan. Kita kudu ngaji. Suatu saat Allah kasih kesuburan, kita bisa berzakat sesuai tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarat-syarat zakat secara umum ada 4. Kalau secara umum berbagai macam benda-benda yang dizakati, seluruh unsur ada. Namanya secara umum. Secara umum mencakup berbagai benda-benda zakawi, benda-benda yang dizakati. Syaratnya apa? Ini diingat-ingat sama kita. Saya balik uraiannya. 1, Islam. 1 syaratnya Islam. Kalau enggak muslim, seperti si tongseng, tong plastik, tong atung gitu, enggak zakat. Yang diwajibkan zakat muslim, orangnya Islam. Berarti orang kafir ada 2, ada kafir asli, ada kafir murtad. Kalau orang kafir asli dari kecil kafir, tidak wajib berzakat. Sebab zakat syaratnya harus Islam, harus muslim. Matan tafasyartu intafal masyrutu. Bila syarat tidak ada, maka yang dipersyaratkan otomatis tidak ada. Kalau murtad bagaimana? Mantan muslim. Ada pendeta namanya pendeta Haji Abdul Fattah. Udah haji jadi pendeta juga. Begini.
Allah tuh kalau udah ngabulak balik hati manusia kayak begitu dah tuh, makanya perlu doa ya muqallibal qulub, sabit qalbi. Ini bagaimana kalau murtad? Kalau orang murtad wajib zakat karena mantan muslim. Bagaimana wajibnya? Enggak. Kalau orang murtad hartanya dipegang oleh pemerintah, nanti kalau masuk muslim lagi itu yang mestinya zakat kudu diqodho. Karena waktu kafirnya 10 tahun, maka 10 tahun yang dia nggak zakat kudu diqodho, karena dia pernah yakin di hatinya bahwa zakat wajib. Terhalang ini gara-gara bubar dari pondasi, dia syahadatnya runtuh, maka wajib zakatnya hilang dari si murtad. Maka Syekh Nawawi di bawah tuh ngomongnya wala ala kafirin asliyin, yang tidak wajib zakat kafir asli, bukan mantan muslim. Kalau mantan muslim orang murtad masih wajib zakat, tapi tidak sah mengeluarkan selama masih murtad. Nanti bila balik kepada Islam, harta-harta yang belum dizakati wajib dia mengeluarkan zakat, mengqodho yang dia belum bayar. Ini aturan zakat ini dipakai oleh negara. Kita sekian tahun tanah kita belum bayar pajak, itu nanti kalau mau dijual baru disuruh bayar. Enggak, yang mudah-mudah dah lunas saja. Begitu enggak? Oh kagak. Andai ada kalimat pemutihan pajak, apa maksudnya pemutihan? Pembebasan pajak. Menurut? Pemutihan pajak itu pembebasan pajak. Oh, tuh, harus jujur. Pemutihan pajak itu bukan pembebasan pajak. Pajak mau kudu dibayar, denda yang kagak dimasukin, itu namanya pemutihan. Artinya zakat kudu zakat walaupun murtad. Begitu. Nanti udah Islam ini kudu dipenuhi. Berapa tahun dia murtadnya? 10 tahun. 10 tahun keluarkan zakat. Itu begitu. Satu syaratnya dua merdeka. Merdeka. Bukan budak. Kalau budak nggak ada zakat. Budak. Sebab hartanya budak nggak punya. Orang dirinya aja berhak dijual. Budak tuh hamba sahaya. Kalau zaman sekarang kagak ada budak. Di Cianjur aja yang ada budak-budak letih. Itu bukan budak ini nih, bukan. Ini budak nih orang dijual. Gitu, orang dijual. Ini nggak ada sekarang budak. Istilahnya cuman sifat doang perbudakan modern. Dua, dengan syarat yang dimunculin. Kenapa Syekh Nawawi dibalik? Dalam berbagai kitab tuh Islam nomor 1, tapi kenapa merdeka dulu, Islamnya nomor 2? Sebab supaya kita tidak kebingungan. Biar bocah, ada anak kecil umur 7 tahun punya harta, wajib zakat karena muslim. Biar kata umurnya 7 tahun tuh udah balik belum, tapi punya harta banyak, miliaran duitnya. Umurnya baru 7 tahun, duitnya udah 7 miliar. Ada nggak di Kebon Jeruk begitu? Bisa ada. Ada anak sebagai keluarga muda baru punya anak umur 7 tahun, duitnya banyak, pengusaha muda, IPMI kelompoknya, Ikatan Pengusaha Muda Muslim Indonesia, begitu. Itu ada pengusaha muda, anaknya baru 1, laki-laki, hartanya banyak, ada 8 miliar. Maka bininya dia kalau mati dapat 1 miliar, anaknya dapat 7 miliar.
umur 7 tahun punya harta, anak yatim, duitnya banyak. Makanya nanti pada kelompok pembagian zakat nggak ada yatim, karena yatim bisa kaya bisa miskin, gitu kan. Bisa aja yatim, kalau orang kaya bisa. Maka biar kata bocah, kalau hartanya banyak mau wajib zakat. Tentu nanti diatur bagaimana, siapa yang mengeluarkan, pengelolanya siapa, pengelolanya nanti pada bagian lain. Kita masih ngomongin syarat-syaratnya. Ketiga, syarat wajib zakat secara umum nisab. Apa itu nisab? Nisab itu batas minimum wajib zakat. Nisab itu batas minimum wajib zakat, namanya nisab. Kita ambil di kambing. Kambing kita punya 40 ekor, udah setahun ada 40, maka zakat 1 ekor. Tuh 40 tuh namanya nisab, batas minimum wajib zakat. Kambing 40 zakatnya 1. Ini yang ngaji kalau udah 40 zakatnya 1 ekor. Jadi kambing 40 atau duit emas 80 gram investasi ditaruh setahun, zakat 2,5%. Itu 1/40 juga tuh namanya 80 gram emas tuh satu nisab. Ketemu batas minimum wajib zakat. Kalau belum gitu, saudara punya kambing 5 kagak zakat, namanya karena belum masuk nisab, batas minimum wajib zakat. Kalau ada tetangga kita di Kebenjero punya kambing 15, banyak apa dikit? Dikit. Kalau belum wajib zakat mau masih dikit. Tuh banyaknya dibanding kita yang agak punya. Ya banyak lah dibanding kita. Tapi Islam punya standar. Orang baru dikata punya kambing banyak kalau punya minimal 40. Kalau minimal punya kambing 40 berarti orang tuh punya kambing banyak. Maka Islam tuh begitu. Hatta mau bagi warisan aja Islam enggak langsung banyak nih, enggak. Islam nih ada orang ninggalin duit, kira-kira duit dia tuh totalnya 300 miliar. Waktu mati warisannya banyak enggak? Banyak? Enggak begitu Islam. Ntar dulu kalau ditanya warisan banyak, utangnya berapa? 300 miliar. Ya kagak ada warisan. Tuh, Islam begitu tuh. Lihat dulu kewajiban dia di luar warisan ini apa gitu. Islam begitu. Jadi cara menghitung tuh kayak gitu. Jadi nisab. Kita punya kambing 39 belum zakat. Kita punya kambing 40 zakat enggak? Ditunggu lagi haul namanya setahun. Sudah 40. Nanti ini namanya baru nisab, batas minimum wajib zakat. Ada orang dapat gaji dari kantornya berapa ya? UMR berapa ya? UMR 46 berarti 5 juta, dapat gaji 5 juta 5 juta kali setahun, 5 kali 12 60. Ini zakat. Tar dulu 5 juta ini dia buat ngasih bini berapa? Begitu. Nah ini begitu Islam tuh. Ini kan gaji 5 juta nih, mau zakat enggak? Tar dulu nih ngasih bininya berapa?
Kira-kira berapa ya? Kira-kira dipotong dulu nih biar gampang jadi standar nih contoh. Kira-kira berapa tuh? Kira-kira ya perharinya aja ngitung dari itu tuh kan per hari. Nanti kan kita bisa per bulan atau per bulan dulu. Per bulan berapa tuh? Nah, 3 juta. Baik. 3 juta artinya berarti per hari 100.000. Per hari 100.000. 100.000. Ini 100.000 nih buat masak, artinya buat bini apa sekaligus bayar kontrakan. Ini saya mau tanya, nih biar bener nih cara penghitungan ekonomi nih, biar jangan sampai salah begitu. Karena mohon maaf nih, kalau saya ngajar di kantor, ngajarnya begini, ngajar tentang bagaimana manajemen ekonomi segala macam kayak begini nih. Kerjaannya saya di kantor tuh ngajar dohor tuh begini nih, biar rapi. Kerjaannya tematik namanya, bagaimana cara bertanya karyawan di kantor, apa kiat-kiat menurut Islam begitu. Biasanya begitu kerjaan kami kalau ngaji siang di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu begitu ngaji. Ini biar kita benar. 3 juta tuh 3 juta tuh all in muanya sampai jajan bocah, sampai bayaran sekolah, sampai ini, sampai bayar kontrakan, bayar listrik. Begitu apa enggak gitu? Nih biar ngambil contoh, biar manajemennya rapi. Oh enggak, itu buat masak. 3 juta buat masak berarti dari 4,6 atau biar gampang kami lengkapin 5 juta biar gampang hitungnya gitu. Kalau 46 atau dikurangin 45 biar ada yang nambah satu ini gitunya repot gitu. 45 berarti 3 juta tinggal 1,5 kan, tinggal 1,5 tuh gitu. Sesudah bini masak nih, bini masak doang sama mau jajan anak begitu maksudnya. Itu menjadi 100 tuh sama jajan anak. Baik. Ya Allah, enggak begitu tuh manajemennya. Nanti ibu kita bakal nuntut lakinya nih. Saya terangin ini manajemen keuangan nih biar rapi. Jadi udah tuh 100 bini masak, jajan anak, jajan bini gitu ya. 100.000 buat masak, buat jajan bini, jajan bocah. Kumpul di 100.000 tuh ya. Baik, termasuk makan bocah ya kan, makan kita juga gitu ya. Baik, bayar listrik belum, bayar kontrakan belum, bakal dibayar kontrakan. Jadi anggap dari 4,6 itu nyesa 500.000 umpama bisa save gitu, safety dia bisa mengamankan dana untuk tabungan umpama 500.000. Inilah yang bakal kita hitung. 500.000 sebulan bisa menyisihkan kali 12 bulan 6 juta. Belum zakat dia, masih susah ini orang. Islam tuh begitu. Supaya meningkat duitnya nih, apa saya terakhir di situ ini ya? Enggak usah ya? Enggak usah. Supaya pengen meningkat itu keuangannya. Ini saya ajarin. Sebetulnya bukan pada bagian ini, bagian kehidupan rumah tangga, cuman di kitab kita nggak ada. Artinya kalau lah ngaji semacam Fathul Qorib bakal ada uraian ini, cuma kadang lagi ngomong bab zakat. Itu khususnya kalau yang kerjanya bulanan, gajinya bulanan. Tolong dari sisihan yang tadi itu setahun berarti anggap kita bisa safety 500.000, berarti setahun 6 juta kan. Anggap setahun 6 juta itu berarti gaji sebulan kan, lebih dikit. Itu tuh buat tahun besok ngasihnya harian, ngasih bininya harian. Kan kita 3 juta, kita nggak sebulan, sehari neng nih 100.000, besok lagi 100.000. Dari mana nih duit nih? Dari sisa tabungan yang ada untuk ngasih bini bisa per hari. Sebab Rasulullah ajaran di dalam ekonomi keluarga ngasihnya saban hari. Bagaimana mensiasati kita bisa ngasih saban hari sama bini? Wong kita kerjanya bulanan, mana bulanannya kayak perempuan men. Kan ada orang laki yang men juga. Orang laki ada nggak yang men? Hah? Orang laki, bu, orang laki ada nggak yang men? Ada.
Jadi orang men tuh sebulan sekali datangnya, dapatnya nih men nih sebulan sekali, 3 hari habis. Tuh perempuan men begitu, dapatnya sebulan sekali, 3 hari habis. Udah dapat nih 4,6, cicilan tukang sayur, cicilan ini, cicilan itu, 3 hari habis. Namanya kaya orang men, bukan men. Ini supaya mengatur biar pada subur nih tata kelola keuangan. Ini Islam tuh hebat banget ya saudara, beneran aja gitu. Cuman kita ini fikih ibadah doang, tata kelola biar rapi. Kalau saudara kerjanya mohon kayak begitu, saban hari. Jadi saban hari setidak-tidak mampunya kita bersedekah, saban hari kita sedekah sama bini, semiskinnya kita tiap hari ngasih jajan pagi kasih nih. Tuh cara ngumpulin duit begininya bagaimana? Tuh dari tabungan tadi, ini saya ajarin di kantor-kantor tuh begitu. Cara ngumpulin ini kan kita bisa safety 500.000, 500.000 setahun. Berarti kali 12, 6 juta kan, berarti kita dapat gaji dari sebulan lebih dikit gitu kan, 4,6, anggap deh 5 juta kan lebih sejuta. Berarti ini nih sesudah setahun kita mulai mengamalkan ajaran ngasih bini harian. Ini tiap pagi setidak-tidak mampunya kita sedekah, saban hari sedekah. Tuh begitu. Dan itu kesuburan. Apalagi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ini pembisnis, artinya dagang macamnya kan, usaha, itu lebih mudah. Kalau orang usaha tuh, kalau kita kerja kantoran itu mau tidak mau ada batas begitu, maka ada batas tanggal begitu, ada sampai ada dapat undangan aja nih, undangan tetangganya ngawinin tanggal 20, istighfar, astagfirullahaladzim, mana tanggal tua lagi, astagfirullah, ini kagak ngerti banget begitu. Baru alhamdulillah, padahal dia juga yang doain biar dia nikah tuh tetangganya, di istighfar. Ini tata kelola. Kalau saudara jalanin kayak begitu, kesuburan bakal dapat. Banyak kok manajemen ekonomi, finansial Islam diatur Islam. Biar rapi. Bagaimana tata kelola itu biar rapi. Ini diatur. Sayang kita tidak menerangkan ke sana gitu ya. Kemudian 3 nisab, 4 syarat wajib zakat, ta'ayyunul malik. Yang keempat syarat wajib zakat, jelas pemiliknya, bukan badan tapi orang, perorangannya jelas. Itu yang wajib zakat, jelas pemiliknya statusnya jelas. Jelas tuh apa? Kalau wakaf namanya harta wakaf, enggak jelas. Harta masjid nih, masjid ada duitnya, tuh duitnya sekitar 1 juta, zakat enggak? Kagak, karena pemiliknya tidak jelas, badan begitu, enggak zakat. Yang dikumpulkan tuh enggak zakat kecuali wakaf perseorangan. Jadi ada orang tua bilang begini, itu kebun yang ada di Gunung Sindur, tahu Gunung Sindur? Itu kebun buat saya wakafkan buat anak saya yang paling alimnya. Sah wakaf begitu, sah. Maka siapa di antara anaknya yang alim, dia yang berhak mendapatkan. Anak nomor bontotnya baik, maka si bontot ini menerima itu sawah. Umpamanya sawah tuh kebun-kebun begitu, tanah-tanah, hasilnya karena di sawah
di sawah, dia wajib zakat karena wakafnya jatuhnya orangnya jelas. Walaupun wakafnya milik Allah, pengelolanya dia, jelas, enggak mubham, enggak samar. Maka kudu jelas milik si anu. Maka tidak ada zakat kalau kas negara, harta negara enggak ada zakat gitu. Enggak ada zakat harta negara. Kenapa? Gitu. Begitu juga harta wakaf itu enggak ada zakat. Begitu. Kenapa enggak ada wakaf, enggak ada zakat? Karena pemiliknya Allah. Kalau udah wakaf, yang ngurusin ini nadir namanya, nadir. Jadi pemiliknya enggak jelas. Kemudian enggak zakat juga kalau ada tumbuh-tumbuhan yang keseret air. Kan negara tuh, kalau Indonesia sih negara Masya Allah, tidak ada negara sehebat negara Indonesia kalau mau jujur. Sedunia kehebatan negara kita ini dari berbagai sisi. Waktu kita punya tiga waktu. Kita jam berapa nih? Tengah 10. Itu di Papua ini nih udah tengah 12. Di Papua sekarang nih kita punya 3 waktu. Panjangnya negara kita, panjangnya itu kalau di Eropa lebih daripada 24 negara sekali lewat senegara kita. Dari Sabang naik kapal, dari Sabang begitu. Iya, bukan Aceh doang. Aceh tuh bisa ada terusannya lagi namanya Sabang. Dari Sabangnya nih naik kapal terbang pengen ke ujung Papua, Merauke. Itu saudara 9 jam. 9 jam dari Sabang sampai Merauke. Saudara ngadain perjalanan. Artinya masih Indonesia juga, masih rumah kita. Kalau di Eropa, saudara boleh lihat tuh bagaimana antara dari mulai ujung Spanyol aja tuh, Maroko ke Spanyol, itu bagaimana terus saja tuh antara kita. Emang perbatasnya apa? Dia kecil negaranya, kecil udah kecil lagi, begitu. Itu begitu, negara-negaranya kecil. Dari sini pindah kemari, pindah kemari, pindah kemari, pindah kemari. Itu negara kecil kayak Singapura, begitu tuh kalau kita kecil negaranya. Kita itu begitu luas. Artinya yang saya mau maksud contoh ini, ada negara luar dari kali, sepanjang kali masuk ke negara kita, negara non muslim umpamanya, hanyut biji kurma tumbuh, zakat enggak, kagak, kan dibawa sama air. Ini halal, namanya milik umum. Boleh itu mah, nggak ada zakat, kagak. Kalau di kita nih sulit menggambarkannya. Kalau padi kudu ditanam, kalau tumbuh sendiri hasilnya juga sulit untuk berbicara zakat. Itu begitu maksud Syekh Nawawi, tidak ada zakat pada tumbuh-tumbuhan, pada biji-bijian, yakni maksudnya semacam palawija, semacam padi yang terbawa banjir dari negeri kafir ke negeri kita muslim, tapi bukan milik perseorangan. Itu nggak ada zakat, biasanya jadi milik negara. Begitu. Kayak bantaran sungai biasanya milik negara, disebut tanah GG, kan begitu. Lama-lama kalau udah sekitar 25 tahunan boleh dimiliki. Biasanya pertamanya dikasih listrik dulu, disetujui ya RT RW, lama-lama milik akhirnya. Tahu-tahu kali hilang aja kali. Kan bisa begitu ya. Kemudian zakat ini bagaimana kalau kemudian ada barang yang dari tanah orang lain, orang kafir, masuk ke bumi milik pribadi muslim, itu mewajib zakat. Walaupun awalnya terbawa banjir, biji kurma masuk ke kebun kita, tumbuh jadi kurma, berbuah, wajib. Walaupun bukan tanaman kita, bawa-bawa banjir, karena pemiliknya jelas. Begitu. Ini kalimat lurusnya, pemiliknya jelas. Bagaimana kalau tumbuh-tumbuhan di kebun raya,
di pinggir-pinggir kali yang kagak ada pemiliknya, itu bebas, siapa aja boleh ngambil. Kalau buminya milik umum, biasanya sih dilarang juga, biasanya begitu. Makanya daripada bakal ribut di tengah jalan tuh ditanamin pohon, kan yang bagus pohon mangga, kan manfaat begitu. Bakal ribut udah taruh pinang aja, ada pinang. Pinang kan nggak ada buahnya ya kan, pohon-pohon yang nggak berbuah akhirnya begitu, pinang aja, pinang buahnya pahit, dinaikin kagak bisa, banyak kolinya gitu, pinang gitu. Tapi sih di atasnya ada sepedanya begitu, gitu. Namanya panjat pinang, panjat pinang. Apa hukumnya? Yang saya dengar sih dari ulama, panjat pinang itu haram. Yang benar kata ulama, pinang dulu baru panjat. Pinang dulu baru, jangan panjat dulu baru. Enggak, itu mau canda, ada canda. Boleh panjat pinang, enggak apa-apa. Kemudian itu balik materi kita, bagaimana kalau ama kebun-kebun raya milik umum kagak zakat karena enggak ada ta'ayyunul malik, termasuk harta wakaf masjid, harta wakaf pondok pesantren, harta wakaf jembatan-jembatan, itu nggak ada zakat, atau harta wakaf khusus fakir miskin nggak ada zakat. Kenapa? Karena tidak jelas kepemilikan perseorangannya. Tapi kalau jelas perseorangan, joinan ada orang 10 bikin perusahaan, namanya PT, bisa CV, bisa firma, tuh diatur tuh dalam Islam. Ini nanti bagaimana? Tergantung saham-saham yang ada, berapa saham yang ada. Ini namanya nanti ada kata orang joinan, namanya join. Ini nanti namanya disebut ta'ayyunul malik. Maliknya bisa 1 orang, bisa 2 orang, itu tergantung. Jadi bagaimana kalau ada barang bawaan dari air, dari udara jatuh di kebun kita, kalau kemudian atau punya kita jatuh di kebun orang lain, kalau kemudian kita punya biji kelapa lalu tumbuh di kebun orang lain, kalau kitanya udahlah bebas, milik dia. Kalau kitanya enggak bebas tuh, biji padi hanyut tuh gabah tumbuh di kebun orang lain, bukan kebun kita, banyak, kitanya udah ogah, maka milik daripada yang punya tanah. Kalau kitanya mau, enggak ini tanah, pohon punya kita, pohon punya kita, tanah sih bukan punya ente, maka kita wajib zakat dan wajib bayar sewa pemakaian tanah. Itu aturannya begitu. Singkatnya, syarat wajib zakat 4 secara umum: Islam, merdeka, senisab, dan jelas pemiliknya gitu. Kalau wakaf enggak ada zakat karena miliknya umum, namanya hartanya. Makanya biasanya kayak masjid segala macem, karena enggak ada zakat, cara bayar listrik aja dapat diskon biasanya ya. Kayak masjid tuh aku full, masjid-masjid itu dapat listriknya ada potongan. Iya, karena kenapa ada potongan? Karena pemiliknya tidak jelas, kasihan, takut nggak ada kasnya, maksud negara sekian aja. Kalau masjid musola biasanya kayak begitu tuh, cara di negaranya udah diatur. Jadi normalnya orang biar gampang mungkin bayarnya 1 juta bisa 500, bisa 300, bisa 400, kayak begitu. Itu ketika bayar 400 berarti sebetulnya normalnya sekian, karena masjid begitu pemiliknya. Tapi kalau karena pulsa mau enggak kali ya? Kalau dengan pulsa mau masjid mau enggak, sama aja. Kalau pulsa sama, ya jangan pakai pulsa kalau begitu, mantap begitu. Itu harus pakai meter yang biasa aja gitu. Nah, ya segini aja nih ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab. Katanya ada sholat jenazah. Ada yang ditanya mungkin barangkali ada pengumuman. Baik.